Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ngaji kita tentang ilmu balaghah. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang ijaz, musawwah, dan juga itnab. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara dengan audiens, dengan siapapun itu, tentunya haruslah menyesuaikan apa yang kita bicarakan itu dengan kondisi audiensnya, sehingga bicaranya itu relevan dan juga lebih efektif. Dalam ilmu balaghah itu ada 3 uslub yang dipakai untuk menyesuaikan pembicaraan kita dengan audiens, yang disebut dengan uslub al-ijaz, al-musawwah, dan juga al-itnab. Yang pertama ada uslub ijaz. Yang dimaksud dengan ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang sedikit atau dengan ungkapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang luas melebihi susunan kalimatnya. Nah, ijaz ini ada 2 macam, ada ijaz al-qasr dan juga ijaz al-hadzf. Yang pertama ada ijaz al-qasr, jadi uslub ijaz dan juga al-qasr. Teman-teman kalau belum tahu tentang uslub al-qasr, silahkan boleh di search di video yang lainnya. Yang dimaksud dengan ijaz al-qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz tertentu, tentunya yang ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan juga padat. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Yang artinya, ketahuilah milik Allah segala penciptaan dan urusan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bahas, ternyata kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan juga kata al-amru yang artinya urusan itu mengandung makna yang luas, mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan juga urusannya seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain. Dan semuanya itu sudah terkandung dalam 2 kata tadi. Yang kedua ada ijaz al-hadzf. Al-hadzf berarti artinya membuang. Ijaz al-hadzf adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat, artinya membuang beberapa penggalan kata. Jadi dalam ijaz al-hadzf ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan. Contohnya di Al-Quran surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Yang artinya bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Nah, di sini ada kata yang dibuang, yakni kata ahlu, yang asalnya was'al ahlal qaryati, dan taknyalah ahli atau penduduk kampung tersebut. Tetapi di sini kata ahlunya dibuang sehingga menjadi was'alil qaryata, yang asalnya adalah was'al ahlal qaryati. Selanjutnya ada uslub musawwah. Nah, kalau yang tadi yang pertama ijaz itu kata-katanya ringkas tetapi maknanya luas. Nah, kalau musawwah itu sebanding atau seimbang. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa musawwah itu adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan juga maknanya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Nah, teman-teman sekalian, ada kalanya kita dituntut untuk berbicara tidak panjang lebar dan juga tidak singkat.
untuk mendapatkan pembicaraan yang efektif, maka ya harus segitu gitu, harus seimbang antara apa yang kita katakan dan juga maknanya. Nah, uslub musawah ini biasanya dipakai nih untuk naskah-naskah keilmuan atau esai gitu ya. Penjelasan tentang hukum agama, tentang perjanjian antar negara, kemudian ketetapan-ketetapan resmi ya, surat resmi, penjelasan tentang hak dan kewajiban dan lain-lain. Sehingga ya kata-katanya ya tidak boleh bertele-tele dan juga tidak boleh terlalu singkat. Contoh uslub musawah yang terdapat di Al-Qur'an di surat Ar-Rum ayat 44. Man kafara fa'alaihi kufru, yang artinya barang siapa yang kafir atau ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Contoh lainnya di surat At-Tur ayat 21. Kulum ri'im bima kasaburohin, yang artinya setiap orang tergadai atau terikat dengan apa yang dia perbuat gitu ya. Yang artinya bahwa ya ungkapan ini tidak dilebihkan, tidak dikurangkan, pas gitu ya. Tidak singkat dan juga tidak bertele-tele. Contoh yang lainnya. Surat Fatir ayat 43. Wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali atas orang-orang yang merencanakannya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada uslub itnab. Uslub itnab. Yang dimaksud itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak tetapi mengandung makna yang sedikit. Itnab adalah kebalikannya dari ijaz. Contohnya kalau di Al-Quran seperti di surat Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Yang artinya ia berkata, di sini maksudnya adalah Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Nah, ini kan ungkapannya panjang lebar ya, tapi maknanya itu sebenarnya singkatnya. Ini maksudnya adalah ya saya ini sudah tua lah kayak gitu ya. Sebenarnya ya saya udah tua gitu. Panjang lebar segitu tapi maksudnya dikit ya. Kemudian contoh yang lainnya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Surat Nuh ayat 28. Artinya, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya serta orang-orang yang memasuki rumahku dengan keadaan beriman, baik orang yang beriman dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada kata al-mu'minina dan juga al-mu'minat, yang mana sebelumnya telah disebutkan kata mu'minan. Yang mana mu'minan itu ya bagian dari mukminin mukminat gitu ya. Yang artinya ada pengulangan di sini. Nah, teman-teman, salah satu kenapa ada uslub itnab ini menunjukkan biasanya karena rasa asik gitu ya, atau rasa senang ketika berbicara dengan orang tersebut. Ya ibaratnya kita berbicara dengan yang gak ketemu lama gitu ya. Kangen dengan seseorang, ditanyanya ibaratnya A, tapi kita menjawabnya dengan A, B, C, D gitu ya. Padahal nanyanya cuma A saja gitu. Tapi kita jawabnya dengan A, B, C, D ya. Salah satunya karena kita merasa asyik berbicara dengan orang tersebut. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan dengan uslubnya uslub itnab. Nah, itulah teman-teman sekalian secara ringkas bahasan tentang uslub al-ijaz, al-musawwah dan juga al-itnab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.